Baca doa. Akbar, Amanda Ramadhani, Jadi ada 4 teman kalian yang hari ini tidak bisa bergabung pada hari ini karena sakit. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh, kita kembali dan bersekolah kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Kalian juga jangan lupa jaga kesehatan. Kita bisa mau cek dulu nih, terutama kita habis jam istirahat. Untuk yang laki-laki, bajunya tolong dimasukkan supaya rapi, supaya ganteng. Bayu udah? Ganteng Bayu. Untuk yang perempuan, lagi yang rambutnya banyak yang keluar tadi habis sholat, kerudungannya belum dibenerin, ayo segera dibenerin kerudungannya. Nah, udah pada cantik-cantik nih. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, bisa mau flashback lagi. Sebelum belajar kerja, kita belajar apa lagi? Teori. Maksudnya agama, budaya di Indonesia. Nah, pada teori masuknya agama dan kebudayaan hidup budaya Indonesia ada berapa teori? 4 atau 5? 5. Teori yang pertama, pelajari materi yang baru. Teori masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia pasti sangat dekat dengan materinya karena kita memeluk agama Islam. Kali ini kita maju 1 langkah ya. Kemarin kan KD 3.3, sekarang KD 3.4 ya. Kita akan belajar tentang KD 3.4, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan juga budaya. Analisis kelebihan dan kekurangannya, serta mengolah informasi tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, sebelum kita masuk materi, seperti biasa, kita akan tes untuk mengetahui gimana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Silakan kalian scan QR code di atas ya. Ini adalah link yang nyambung ke quizzes. Jadi nanti ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cepat karena waktunya satu soal itu hanya sekitar 20 sampai 30 detik aja. Gini sabar. Nih, sabar bisa. Sabar bisa. Udah mulai nih. Sudah apa? Sabar. Anak. Mana ya? Ayo mulai nih. Dari gimana tadi? Ya tadi kita udah bahas kuis tentang beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teori masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia. Hamzah Safi. Nah, tadi adalah gambar umum tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini dan juga pertemuan berikutnya. Ya. Selanjutnya Penisa akan tampilkan video. Silakan kalian simak videonya sekitar durasi 6 menit. Indonesia mengenal kemudian kampung Arab dan adab-adab Islam yang pertama diadakan di Jakarta. Oke. Ada yang sebelumnya pernah dengar tentang Pekojan? Enggak. Padahal Pekojan itu ada di daerah mana nih? Jakarta mana? Morangke ya. Nah, tadi kalau kalian perhatikan, tadi disebutin ada yang Arab, India, ada juga Gujarat, kan banyak banget tuh ya. Ada juga Portugis sebenarnya. Bagaimana awalnya orang-orang dari luar wilayah Indonesia yang beragama Islam ini bisa datang ke Indonesia?
Politik juga bisa, pernikahan juga bisa. Jadi banyak cara-cara mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu disebut dengan saluran penyebarannya. Ada berbagai macam teori mengenai masuknya agama Islam di Indonesia, dan manakah teori yang paling tepat? Teori mujarab yang ada. Mujarab, yakin? Maka sebelum kita tentukan, kita harus cari tahu dulu, kita harus eksplorasi lagi, kita harus menganalisis lagi dari banyaknya teori, manakah teori yang paling tepat di antara 6 teori yang ada. Di sini udah ada 6 kelompok. Yes? Ya, silakan. Dari teori Bangladesh dan pengembangan teori Bangladesh. Kalian juga bisa tambahkan bukti-bukti yang memperkuat teori yang kalian bahas. Jelas ya? Teori dari mana? Itu yang perubahan air. Iya, dari adalah sama-sama gejala bagian dari dunia, tapi ada teorinya masing-masing. Ada teori India, teori gejala. Jadi kalau misalnya ada bukti yang menyertainya, berarti itu adalah suatu hal yang memperkuat teori tersebut. Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang punya kesamaan dengan batu nisan di Kambay, Gujarat, India. Yang kedua ada Marco Polo dari Venezia, Italia, memberi keterangan dirinya pernah singgah di Perla pada tahun 1292 yang penduduknya sudah memeluk agama Islam. Ia menyatakan ada banyak pedagang Islam asal India juga yang menyebarkan ajarannya. Yang ketiga, terdapat inskripsi tertua yang mendukung pendapat Kurganje bahwa hubungan antara Sumatera dan Gujarat sudah berlangsung lama, di mana kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Muslim Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kelemahan lain dari teori ini adalah saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat saat itu masih berupa kerajaan Hindu. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Ratna, kemudian Keisha. Tolong catat pertanyaannya. Ratna, Keisha, siapa lagi? Ada Ratna, Keisha. Siapa lagi yang gaji diganti ke peserta pilihnya? Nanti soal-soal atau pertanyaan dari temannya silahkan kalian tulis di bagian belakang LKPD. Ini kayaknya kurang fokus. Ada nggak satu orang yang bisa pimpin untuk ice breaking sebentar? Ice breaking. Coba Dapa, maju dulu Dapa. Kamu bisa maju. Ayo maju. Ayo. Seperti biasa ice breakingnya 3 tepuk tangan.
biasa, oke? Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Wah, pokok apa? Ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 ingin menjelaskan teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-9. Dalam hal ini, etnis Muslim Cina berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara bersamaan dengan migrasi mereka ke Asia Tenggara. Lanjut. Kemudian, adapun bukti yang menunjukkan teori Cina adalah tinggalnya orang-orang Muslim Cina dari kantor ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Selain itu, Raja Batak, pendiri kerajaan Demak, adalah keturunan tertua dari garis ibunya dan menjadi raja pertama di kerajaan Demak. Bukti lain terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina, seperti contohnya Masjid Cengho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cengho sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut menyebarkan Islam di Nusantara. Kekurangan, di samping kelebihan ada dan bukti-bukti mendukungnya, teori Cina juga memiliki kelemahan yang membuatnya ditentang beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina yang menjelaskan peran Cina dalam pemerintahan yang membuat bukti-bukti Islam terdatang ke Nusantara. Saya nanya, mengapa sebelum teori Cina dalam proses masuknya agama Islam di Indonesia? Jawabannya, salah satunya adalah teori Cina, di mana menurut teori tersebut dinyatakan agama Islam masuk ke Indonesia melalui Cina yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang